Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah, yaitu sejarah tentang sikap Nahdlatul Ulama atau PBNU pada masa penjajahan Jepang. Seakan-akan saat itu PBNU merupakan antek penjajah Jepang. Akan tetapi sebagai disclaimer, judul-judul video dalam channel ini saya menggunakan mafhum mukhalafah. Jadi mohon jangan terkecoh judul atau thumbnail. Kemudian kita biasakan untuk menonton video sampai selesai dan jangan langsung berkomentar tanpa mengetahui isi dari video tersebut. Selama ini Nahdlatul Ulama selalu dituduh sebagai organisasi yang dekat dengan pemerintah. Pada masa penjajah Jepang, ada yang menuduh bahwa Nahdlatul Ulama ini sebagai antek penjajah Jepang karena sangat dekat. Di era Jokowi kemarin, di era Gus Dur, bahkan salah satu tokoh utama Nahdlatul Ulama menjadi presiden. Pada era Presiden Jokowi, bahkan wapresnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan pada era Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto, setidaknya ada 5 orang menteri yang merupakan kader Nahdlatul Ulama. Lalu benarkah orang Islam tidak boleh berpolitik? Para ulama tidak boleh berpolitik. Menurut pendapat saya pribadi, bahkan malah umat Islam harus berpolitik. Tetapi tentu saja politik yang sehat, politik yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas. Sebab Rasulullah sendiri juga berpolitik. Nabi Sulaiman juga seorang raja, Nabi Yusuf pun seorang raja. Demikian juga Khulafaur Rasyidin. Beliau-beliau adalah para presiden. Oleh karena itu kita bahas benarkah Nahdlatul Ulama merupakan antek penjajah Jepang saat itu. Mari kita diskusi. Dan diskusi kali ini saya rangkum dari sebuah buku yang berjudul Ikhtisar Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh beberapa kader-kader NU. Kita akan berdiskusi berdasarkan kronologi waktu. Yang pertama, sebelum menyerang Indonesia yang saat itu masih dalam cengkraman Belanda, Jepang sudah mengirimkan para mata-matanya. Jepang melakukan penelitian bagaimanakah sosiologi dan sikap atau watak dari Indonesia ini. Karena Jepang tahu saat itu Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam. Kemudian dari penelitian tersebut akhirnya mata-mata Jepang mengetahui bahwa orang Indonesia sangat menghormati kiai. Kemudian salah satu juga yang ditemukan oleh mata-mata Jepang ini, ternyata kaum muslimin sangat membenci penjajah Belanda, penjajah Eropa terutama Belanda yang merupakan penjajah yang agak lama saat itu. Maka dari data tersebut, kemudian ketika Jepang menyerang Asia Pasifik dan menggempur Belanda, perlu diketahui bahwa dalam perang tersebut Jepang menyerang Asia Tenggara dan menyerang
para penjajah yang ada di sana seperti Amerika, Inggris, dan Belanda. Oleh karena itu, begitu masuk ke Indonesia, Jepang menaklukkan Belanda dengan sistem Blitzkrieg atau serangan kilat. Pada periode Januari sampai Maret 1942, Jepang menyerang pasukan Inggris, Belanda, dan Amerika di Asia Tenggara. Kemudian tentara Belanda yang ada di Indonesia dihabisi, kemudian dilucuti. Bahkan para perempuan Belanda saat itu banyak yang dinodai oleh tentara Jepang. Begitu menginjakkan kakinya di Indonesia, Jepang yang sudah berbekal informasi intelijennya ini kemudian melakukan beberapa propaganda. Salah satunya propaganda 3A atau A3. Kemudian Jepang juga menggemur-gemburkan dirinya sebagai saudara tua, di mana memang seakan-akan secara logis Jepang yang merupakan bangsa Asia ini seakan-akan akan membantu rakyat Indonesia mengusir penjajah-penjajah Eropa, khususnya Belanda. Akhirnya sedikit banyak orang Indonesia yang mayoritas kaum muslimin saat itu percaya dalam tanda kutip terhadap propaganda Jepang. Akan tetapi para ulama yang oleh Allah diberikan mukasyafah atau pandangan ke depan, sejak awal Jepang masuk ke Indonesia sudah mewanti-wanti kaum muslimin untuk tetap menjaga jarak dan waspada terhadap mereka. Sebab bagaimanapun dari bangsa manapun apabila datang ke Indonesia pasti atau bisa dipastikan tujuannya kurang baik. Kemudian juga Jepang menyebut dirinya sebagai penyelamat Asia. Seraya menghabisi orang Belanda dan para pejuang, saat itu para pejuang ikut andil dalam operasi penumpasan sisa-sisa tentara Belanda ini. Tentara Belanda kemudian dilucuti senjatanya, kemudian sebagian ada yang diserahkan kepada para pejuang. Memang pada awalnya para pejuang ini tiarap karena tidak lama setelah Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan mengusir Belanda di Indonesia ini, ternyata sikap mereka memang seperti apa yang diwaspadai oleh para ulama. Jepang pun ternyata ekspansif atau berniat menjajah, bahkan jauh lebih kejam daripada tentara Belanda. Kemudian rakyat dan kaum nasionalis yang terkecoh tentu saja percaya dengan Jepang, akan tetapi para kiai saat itu sudah mewaspadai. Langkah pertama yang dilakukan oleh tentara Jepang yang ini sangat melukai orang Islam adalah kebijakan untuk melakukan shikirei atau menundukkan tubuh seperti orang ruku yang dilakukan pada pukul 7 pagi menghadap ke timur dengan maksud untuk menghormati Dewa Matahari dan Kaisar Jepang. Tentu saja para ulama, khususnya ulama-ulama pesantren saat itu banyak yang menolak. Bahkan secara tegas Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengharamkan praktek shikirei ini. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian ditangkap oleh Belanda, dituduh sebagai dalang dari dibakarnya pabrik gula Cukir di Jombang. Beliau ditangkap selama 4 bulan di penjara, kemudian mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Para santri, bahkan para kiai kemudian melakukan protes. Bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Wahid Hasyim, sang putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ngotot memprotes Jepang untuk meminta dipenjara juga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Lama-kelamaan gelombang protes ini semakin banyak. Kalau beberapa hari sebelumnya hanya para santri yang ada di Jawa yang melakukan protes di depan markas-markas Jepang, di mana di sana Kiai Hasyim Asy'ari di penjara. Bahkan pada akhirnya banyak mobilisasi massa kaum santri baik dari Jawa maupun Madura yang memprotes Jepang.
ingin ikut di penjara bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari pengalaman tersebut, akhirnya Jepang mendapat pelajaran bahwa sangat berbahaya dan sangat tidak menguntungkan apabila Jepang bersikap keras terhadap umat Islam. Apalagi saat itu Jepang membutuhkan banyak dukungan dari rakyat Indonesia, baik suplai makanan atau logistik maupun suplai tentara, yang saat itu memang tentara Jepang sudah mulai berkurang karena banyaknya front pertempuran yang dihadapi oleh Jepang. Dari berbagai front pertempuran ini, Jepang memang mulai lemah karena memang dikeroyok oleh sekutu dan bangsa-bangsa Eropa yang lain. Maka di Indonesia dan di Asia Tenggara ini, Jepang kemudian meminta tokoh-tokoh lokal untuk menggerakkan rakyat untuk dilatih secara militer dan diajak untuk menghadapi musuh Jepang. Bahkan di Indonesia, Jepang mempropagandakan bahwa jika nanti Jepang menang dalam perang melawan sekutu ini, Indonesia akan diberi kemerdekaan. Oleh karena itu, karena umat Islam mayoritas, tentu saja umat Islam harus didekati. Jika tidak, maka posisi Jepang akan semakin sulit. Oleh karena itu, Jepang kemudian mengundang sebanyak 32 kiai untuk diundang, kemudian mereka secara gentle, entah basa-basi entah sungguhan, meminta maaf kepada para kiai dan umat Islam. Mereka mengatakan bahwa penangkapan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai kesalahpahaman semata, dan itu adalah pret ya. Kemudian setelah Jepang meminta maaf kepada umat Islam dan shikere, kebijakan kewajiban untuk shikere itu ditiadakan oleh Jepang, dan malah sebaliknya umat Islam khususnya dari kaum tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mendapat perlakuan khusus dari Jepang. Ya, karena kepentingannya Jepang ingin mengambil hati umat Islam, dan dengan demikian umat Islam akan mendukung propaganda Jepang di Indonesia dan mereka bisa mendapatkan bantuan logistik dan pasukan. Akan tetapi tentu saja para ulama sudah mewaspadai kepentingan Jepang itu. Para kiai, khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berkali-kali berpesan kepada para santri, tentu saja menggunakan bahasa Jawa, agar untuk sementara menuruti kemauan Jepang. Karena jika dilawan secara frontal, tentu saja umat Islam akan kalah. Yang pertama, karena persenjataan Jepang lebih canggih, dan kedua, Jepang adalah bangsa yang sangat nekat ketika bertempur. Jangankan, mohon maaf, bangsa Indonesia yang belum terlatih secara modern dan senjatanya belum terlalu modern, bangsa-bangsa Eropa saja banyak yang keok oleh serangan Jepang. Oleh karena itu, dalam rangka mengambil hati Jepang dan demi keamanan rakyat Indonesia, tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil jalan tengah untuk pura-pura baik kepada Jepang. Hingga pada akhirnya Jepang kembali mengizinkan organisasi-organisasi Islam untuk beraktivitas. Pada tanggal 31 Mei 1943, Jepang ditekan oleh komunitas internasional untuk memberikan hak berpolitik kepada orang Indonesia. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kembali diizinkan untuk beroperasi, untuk melakukan kegiatan setelah beberapa waktu dibekukan oleh Jepang. Oleh karena itu, saat yang menguntungkan ini, karena beberapa puluh tahun umat Islam dikekang oleh Belanda, bahkan diawasi, sampai para kiai mendirikan pesantren di pelosok-pelosok dalam rangka menghindari operasi Belanda.
pada masa Jepang, setelah meminta maaf kepada umat Islam ini, Jepang kemudian memberikan kelonggaran kepada umat Islam untuk melakukan dakwah. Tentu saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil kesempatan ini untuk melakukan dakwah sebaik-baiknya. Bahkan tentara-tentara santri yang saat itu masih belum dilembagakan menjadi Laskar Hizbullah dan Sabilillah tetap diberikan pelatihan kemiliteran secara sembunyi-sembunyi, dan kelak langkah itu pun akan didukung oleh Jepang dengan mendirikan PETA dan Hizbullah. Kemudian pada tanggal 10 September tahun 1943 Jepang resmi mengizinkan NU dan Muhammadiyah untuk beroperasi kembali. Kemudian NU dan Muhammadiyah ini dimanja karena seakan-akan mendukung program kampanye Jepang. Ini berkebalikan dengan kaum priayi yang lebih nyaman posisinya ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Perlu dicatat bahwa kaum priayi dan kaum asing jauh seperti bangsa Cina, golongan Cina dan golongan Arab pada masa Belanda, pada masa penjajahan Belanda ini mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada kaum pribumi. Oleh karena itu tentu saja para priayi atau kaum bangsawan Jawa saat itu atau bangsawan lokal tentu saja di masa Belanda ini merasa lebih nyaman karena mereka mendapat prioritas. Bahkan banyak di antara mereka yang anak-anaknya bisa bersekolah dan menjadi pegawai Belanda. Oleh karena itu di masa Jepang ini malah sebaliknya. Umat Islam yang dulunya ditekan dan kaum priayi yang dulunya sedikit dimanjakan oleh Belanda, pada masa Jepang berkebalikan. Para priayi yang lebih cenderung memihak kepada Belanda ini diawasi dengan ketat oleh Jepang, sedangkan kaum Islam, kaum muslimin lebih dimanja. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh para ulama untuk berdakwah dan tetap berkonsolidasi. Maka pada Maret tahun 1944 didirikanlah Jawa Hokukai, sebuah organisasi yang menggantikan MAIA, yang dimana saat itu di sana Jepang ingin memisahkan kaum abangan dengan kaum santri. Kemudian Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1943. Tujuannya adalah melemahkan kaum priayi yang lebih nyaman menjadi antek Belanda saat itu. Jadi kaum priayi bangsa Arab dan bangsa Cina pada masa Belanda ini kedudukannya lebih tinggi dari kaum santri dan pribumi asli. Kemudian Jepang bahkan sempat mendirikan kantor urusan keagamaan atau Sumubu, di mana saat itu saking akrabnya, saking dekatnya, saking percayanya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jepang menunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai kepala. Tetapi karena kesibukan di pesantren, akhirnya tugas sebagai kementerian bidang agama ini dijalankan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan tentu saja setiap kali bertemu dengan masyarakat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu berpesan bahwa kita manfaatkan kelonggaran yang diberikan Jepang ini dan kita berkoordinasi. Setelah nanti Belanda benar-benar terusir dari Indonesia, Jepang pun akan kita usir. Bahkan meskipun Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, para ulama tetap mewaspadai. Apalagi kaum muda saat itu telah mendengar bocoran dari berita-berita yang disiarkan oleh PBB bahwa
apabila Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepang dan kelak ketika Jepang kalah karena di bom atom di Hiroshima ini, maka Indonesia akan dikembalikan kepada Belanda sebagai negara jajahannya. Oleh karena itu, dipercepatnya pembacaan proklamasi ini merupakan langkah yang sangat tepat, langkah cerdas dari kaum pemuda, di mana saat itu kaum tua seperti Soekarno dan Hatta ini lebih nurut kepada Jepang. Kaum muda yang saat itu banyak berkomunikasi dengan kaum santri, khususnya para kiai, bahkan Dr. Sutomo, Bung Tomo dan sebagainya, seringkali berkonsultasi kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Jepang semakin terdesak dan kalah di berbagai front pertempuran, akhirnya Jepang meminta para kiai untuk melatih para pemuda Indonesia sebagai paramiliter. Dibentuklah PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, di mana saat itu Kiai Hasyim Asy'ari mempromosikan atau memobilisasi kaum santri untuk ikut dalam PETA ini. Sambil tentu saja di balik layar Mbah Hasyim Asy'ari membisiki mereka bahwa PETA ini nanti akan sangat berguna. Sebab jika Belanda yang kalah, tentu saja PETA, kaum Indonesia, rakyat Indonesia tidak usah repot-repot untuk mengusir Belanda. Akan tapi jika nanti Jepang menang, maka tentara PETA yang sudah dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang ini bisa digunakan bekal untuk mengusir Jepang itu sendiri. Dan tentu saja Kiai Hasyim Asy'ari sudah diberi ilham, mendapatkan ilham bahwa Jepang ini sudah tidak lama lagi. Usia Jepang berada di Indonesia tidak akan lama lagi, dan itu akan kita manfaatkan seandainya kita benar-benar merdeka, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Maka PETA ini akan dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berubah menjadi TNI, dan saat ini menjadi ABRI. ABRI dulu ya, ABRI kemudian TNI. Ternyata apa yang diramalkan dalam tanda kutip oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi kenyataan. Jadi begitu Jepang menyerah dan kaum muda mendesak kaum tua untuk memproklamasikan kemerdekaan, saat itu datanglah Inggris dengan nikahnya, dan tidak sia-sialah para santri saat berlatih di PETA, saat berlatih di Hizbullah, di Laskar Sabilillah, Heihu dan lain sebagainya, keahlian militer mereka akhirnya bisa digunakan untuk melawan sekutu, khususnya Inggris. Bahkan ketika Belanda ngeyel untuk kembali menjajah hingga pada tahun 1949, bekal ilmu militer yang diberikan oleh tentara Jepang ini sangat berguna. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Itulah jawaban, benarkah Nahdlatul Ulama atau PBNU adalah antek penjajah Jepang? Dari diskusi kita tadi bisa disimpulkan seperti apa jawabannya. Salam sejarah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.